Pertengahan Juli 2024 ini, warganet dibuat geger dengan kasus puluhan warga di Kalimantan Selatan yang mabuk kecubung. Per Kamis 11 Juli 2024, total ada 44 pasien yang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sambang Lihum untuk mendapat perawatan. Efek kecubung tak main-main, ada 2 korban tewas saat menjalani perawatan. Mereka mengalami gejala beragam, dari mulai halusinasi sampai ada yang kehilangan kemampuan berbicara. Nah, sebenarnya makhluk apakah kecubung ini? Apakah memang seberbahaya itu? Yuk kita bahas. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan kecubung. Kecubung, yang punya nama latin Datura metal, merupakan sebuah tanaman yang cukup banyak dijumpai di Indonesia. Seorang peneliti ahli entomologi dari BRIN, Iksan Gus van Rivo menjelaskan, tanaman ini bisa dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia bagian tengah dan barat. Biasanya, tanaman yang masuk di genus Datura ini paling sering dijumpai di kawasan hutan karena merupakan tumbuhan liar. Namun tidak semua hutan. Kecubung lebih sering dijumpai di hutan dataran tinggi atau yang punya curah hujan banyak. Kecubung juga punya nama yang berbeda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya jimbelan, bahkan bunga setan. Nah, kecubung ini sangat mudah dikenali karena bentuknya yang unik. Keunikan pertama tentu ada pada bentuk bunga kecubung yang seperti trompet dengan banyak warna, dari mulai putih, krem, kuning, oranye, merah, pink, ungu, dan kehijauan. Sementara buahnya berbentuk bundar dan berwarna hijau. Dan ternyata, karena efek halusinogennya, kecubung sudah digunakan dalam berbagai ritual sejak era Mesir kuno di tahun 0 hingga 1 sebelum Masehi. Selain di Mesir kuno, masyarakat suku Aztec juga menggunakan kecubung untuk ritual keagamaan yang berhubungan dengan dewi kematian mereka, yakni Mictlantecuhtli. Biasanya, efek halusinogen dari kecubung dimanfaatkan untuk ramalan, berkomunikasi dengan roh, atau senjata dalam peperangan. Setelah mengenal kecubung, kita lanjut bahas soal bahaya dari tanaman ini. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Sulis Ekawati menyebut, paling tidak ada 7 bahaya mengkonsumsi kecubung. Apa saja? Pertama, seperti yang tadi sudah dibahas, kecubung dapat menyebabkan halusinasi yang intens dan berpotensi membuat kondisi mental penggunanya terganggu. Kedua, senyawa kimia di kecubung dapat menyerang sistem saraf pusat dan bisa menyebabkan kebingungan hingga perilaku agresif. Selain itu, kecubung juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan menelan, gangguan sistem kardiovaskular, kesulitan buang air kecil, serta gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian. Tapi kenapa kok kecubung bisa seberbahaya ini ya? Hal ini tak lepas dari senyawa beracun yang ada di kecubung, namanya alkaloid tropane. Kandungan alkaloid ini paling banyak ditemukan di bagian biji kecubung. Tapi di balik semua bahayanya, kecubung ini juga punya manfaat loh. Tapi tentu aja caranya bukan dengan dikonsumsi langsung ya. Pastinya sudah diolah dulu dan harus lewat konsultasi dengan ahli tanaman obat. Manfaat tanaman kecubung antara lain untuk anti-asmatik, antitusif, antirematik, penghilang rasa nyeri, afrodisiak, dan pemati rasa. Tapi sekali lagi, kecubung tidak untuk dikonsumsi langsung ya sahabat kompas.com. Melihat bahaya sedemikian besar, mungkin beberapa dari sahabat kompas.com berpikir kalau kecubung ini masuk dalam golongan narkotika. Tapi ternyata enggak loh. Waduh, kenapa ya? Kasubag Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, Jeffrey R. Tuapatimain membenarkan hal ini. Ia menjelaskan, ketentuan terkait penggolongan narkotika dan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, undang-undang ini mengacu pada Konvensi Besar Dunia Narkotika yang diadakan di Vienna, Austria.
Berdasarkan sidang itu, kecubung tidak termasuk dalam jenis narkotika. Meski tidak termasuk narkotika, kecubung sudah dikelompokkan dalam golongan zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substance. Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkap, alasan tak masuknya kecubung dalam golongan narkotika dan psikotropika karena sifatnya yang tidak menimbulkan kecanduan. Adiksi berarti menyebabkan orang ketergantungan terhadap hal-hal tertentu. Adanya kasus yang terjadi di Banjarmasin bisa jadi pelajaran berharga soal seberapa bahayanya kecubung. Bahkan 44 orang sampai harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, 2 diantaranya meninggal dunia. Penyebabnya, mereka mengonsumsi kecubung yang sudah berbahaya dengan dicampur obat-obatan dan alkohol. Adapun dari 44 pasien, 7 diantaranya berstatus rawat jalan. Mereka mengalami gejala yang bervariasi, dari mulai halusinasi sampai tak lagi bisa berkomunikasi. Sebagai penanganan, pihak Rumah Sakit Jiwa fokus pada intoksikasi, yakni mempercepat pengeluaran zat-zat kecubung dari dalam tubuh. Sahabat Kompas.com, itu tadi penjelasan soal kecubung, mulai dari bahaya, manfaat, sampai alasan tanaman ini tidak termasuk golongan narkotika. Bagikan video ini ya, agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya kecubung dan kejadian di Banjarmasin tidak terulang kembali.